Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, Bapak. Perkenalkan, nama saya Farah Evaristina SPD. Nomor UKG saya 2016996465553. Pada hari ini, Senin 30 November 2020, akan melakukan perekaman praktik uji kinerja pembelajaran. Terima kasih. Ya, semua udah siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semuanya bersemangat sekali ya pembelajaran hari ini ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, terhindar dari wabah COVID-19 ya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Apa itu? Mencuci tangan, Mencuci masker, tangan, menjaga dan menjaga jarak. Oke, tepat sekali. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk hari ini daftar hadir bisa kalian lihat di Google Classroom yang sudah Ibu kirimkan melalui WA Group ya, Google Classroom dengan kode UDCFXZO ya. Silakan dibuka Google Classroom-nya dengan kode UDCFZO. Silahkan isi daftar hadir yang ada di Google Classroom. Nah, apakah ada yang sudah mengisi daftar? Sudah, Bu. Bagus semuanya ya. Baiklah anak-anak, silahkan persiapkan alat tulismu dulu ya. Sudah juga, Bu. Bagus sekali, artinya siap sekali mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sudah siap, Bu. Ibu mau tanya nih, apa sih materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Tentang sel darah merah. Tentang golongan darah. Komponen darah. Ya, ada golongan darah, ada komponen darah ya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai komponen darah, tentang darah. Sekarang sel darah apa sih yang berfungsi mengantarkan oksigen? Ada nggak yang ingat? Eritrosit. Betul sekali. Eritrosit. Ya, tepat sekali nak. Eritrosit atau yang disebut dengan sel darah merah. Nah, bagaimana sih darah itu bisa dialirkan ke seluruh jaringan tubuh? Dialirkan oleh pembuluh darah. Oleh jantung. Oleh jantung. Lewat pembuluh darah arteri dan vena, Bu. Ya, dipompa oleh jantung melalui pembuluh darah. Ada dua, pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Pintar sekali. Nah, coba. Apa kalian pernah menghitung denyut jantungmu? Pernah nggak menghitung denyut jantung? Pernah, Bu. Saya pernah, Bu. Merasakan tapi nggak dihitung. Pernah merasakan tapi nggak dihitung, Bu. Nggak dihitung juga ya, iya. Pernah merasakan aja ya. Oke. Ya, Bu. Berarti nggak tahu dong berapa kali jantung berdenyutnya ya? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Belum tahu, Bu. Oke. Nah, kalau misalnya denyut jantung laki-laki dengan perempuan, Mungkin 110 per menit. 110 per menit. ada yang tahu nih, mungkin 110 per menit katanya. Kalau laki-laki dengan perempuan, ada apa nggak perbedaannya? Sama nggak denyut jantungnya?
Berbeda, Bu. Berbeda. Beda kayaknya ya. Banyak Bu. Perempuan lebih kecil. Lebih kecil. Perempuan lebih kecil katanya tadi ya. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai peredaran darah dan frekuensi denyut jantung. Ya. Yang kita pelajari pada cakupannya adalah organ peredaran darah yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Proses beredarnya darah dan frekuensi denyut jantung. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu untuk apa sih kita belajar pada hari ini. Yang pertama, melalui literasi, diskusi dan tanya jawab, kalian dapat menganalisis peredaran darah pada manusia dengan tepat. Lalu melalui literasi jawab, kalian dapat menafsirkan karakteristik organ peredaran darah, jantung dan pembuluh darah dengan tepat. Melalui kegiatan percobaan jenis kelamin dan aktivitas, dengan frekuensi denyut jantung, kalian dapat mengeneralisasikan faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung dalam sistem peredaran darah dengan benar. Lalu, melalui kegiatan LKPD atau lembar kerja peserta didik, kalian mampu melakukan percobaan pengaruh jenis kelamin dan aktivitas dengan frekuensi denyut jantung dengan benar. Melalui kegiatan LKPD juga, kalian dapat menyajikan hasil percobaan pengaruh jenis kelamin dan aktivitas dengan frekuensi denyut jantung dengan bahasa yang komunikatif. Oke, pembelajaran kita hari ini tatap maya dengan Zoom meeting. Lalu nanti informasi-informasi akan disampaikan melalui WA group. Dan untuk organisasi tugas ada di Google Classroom. Untuk hari ini penilaiannya adalah ada 3. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan dengan cara tes. Nanti ada di Google Classroom ya nak ya. Kemudian penilaian sikap, ini nanti ada penilaian diri dan penilaian teman juga sama ada di Google Classroom. Dan juga penilaian keterampilan yaitu presentasi dan produk. Nah, ini dia untuk bagian penilaian ya. Nanti juga diisi penilaian diri dan juga penilaian teman. Sekarang silakan perhatikan video berikut ini. Baik, nah itu tadi Anda nggak ingin menanggapi mengenai video yang diputar tadi? Saya Bu. Saya Bu. Seseorang atlet sedang berlari. Seseorang laki-laki yang berlari lalu kecapean Setelah berlari jantungnya berdebar-debar. Iya, benar sekali. Tadi sudah kalian lihat, tadi katanya ada seorang laki-laki, seorang atlet sedang berlari kencang ya. Kemudian jantungnya berdebar-debar, kecapean. Nah, mengapa sih hal itu bisa terjadi? Nah, itu akan kita selidiki pada percobaan hari ini ya. Kita akan belajar dengan menggunakan LKPD. LKPD sudah Ibu berikan pada Google Classroom. Nah, silahkan kalian buka Google Classroom di bagian LKPD ya. Nah, nanti untuk mengerjakan LKPD, silakan kalian merujuk ya pada bahan ajar yang ada di Google Classroom. Sekarang Ibu kasih lihat. Ya, di sini ya. Buka Google Classroom-nya. Lalu buka tugas kelas. Di sana ada LKPD. Ya. Nah, ini dia LKPD-nya. Ya.
Silakan nanti dibuka, dibaca, dan dipahami ya nak ya. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini kalian dapat membaca bahan ajar yang ada di Google Classroom juga. Sini ya, di bahan ajar ini silakan nanti dibuka untuk mempermudah kalian menjawab kegiatan atau menjawab pertanyaan analisis di LKPD. Nah, kemarin sudah Ibu bagi kelompoknya. Nanti kalian bergabung ke kelompok masing-masing. Ada kelompok 1 dan ada kelompok 2. Pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu bagi kelompoknya. Ya, nanti kita akan masuk ke namanya diskusi kelompok dengan menggunakan breakout. Ya, nanti Ibu akan bagi, silakan join ke kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1. Nah, baiklah anak-anak, sudah dilihat ya LKPD-nya, silahkan dikerjakan. Bagaimana? Ada nggak yang kesulitan? Ya, boleh. Untuk semua kelompok satu saja ya Bu yang menuliskan hasil kelompoknya. Semua anggota kelompok mencatat hasilnya, kemudian direkap jadi satu laporan. Ya. Jadi nanti yang dikumpulkan hanya satu saja. Tapi setiap kelompok harus memiliki data. Kemudian jangan lupa waktu untuk mengerjakan adalah 20 menit. Ya, silakan dikerjakan. Nanti ketika waktunya sudah selesai, silakan siapkan dari anggota kelompok untuk presentasi. Gitu ya. Bagaimana? Nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Saya Bu mau nanya. Ya, boleh, silakan. Bu, tangan kanan atau kiri Bu yang ditekan? Yang menekannya tangan kanan, ya, yang ditekan tangan kiri. Ada lagi yang mau tanya? Sudah? Baiklah, silakan berdiskusi. Lanjutkan ya, semangat. Baiklah, kelompok 2, bagaimana? Apakah ada kendala atau ada yang belum dimengerti mengenai pengerjaan LKPD-nya? Bisa ya? Nah, nanti jangan lupa untuk melakukan aktivitasnya 1 menit. Jadi duduk 1 menit, kemudian nanti dihitung berapakah jumlah denyut nadinya selama 1 menit lagi. Kemudian berjalan selama 1 menit. Kemudian hitung lagi denyut nadinya selama 1 menit. Lalu berlari kecil selama 1 menit. Dan dihitung lagi denyut nadinya selama 1 menit. Kemudian bedakan ya, adakah perbedaannya. Bisa ya kelompok 2 ya? Bisa Bu. Oke, baiklah, silakan dilanjutkan. Gimana, kelompok 1 sudah dikerjakan belum? Sudah selesai belum? Belum Bu, sedikit lagi Bu. Ini juga ya? Di sini. Ya. Dilanjutkan ya nak ya. Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis. Bagaimana, sudah semua ya dikumpulkan ya? Coba Ibu cek dulu ya. Sabunya. Iya Bu. Ini sudah ya, tadi kelompok 2 sudah kirim. Oke, ini perbaikannya ya, tadi karena belum ada keterangan dan jawabannya sudah. Oke, baiklah anak-anak, ini tadi kalian sudah mengumpulkan ya hasil diskusi kelompoknya. Nah, untuk tabel, siapa yang mau mempresentasikan hasil pengamatannya? Tabel. Ya, siapa ini? Gladys, silakan Gladys. Saya Bu. Gladys kelompok 2 ya. Ya, silakan Gladys. Nama ketiga Gigi berjenis kelamin perempuan, duduk tahun 80, jarak 105, berlari kecil 145. Keempat, Meli. Oke, sekarang pertanyaan nomor 3. Ibu minta untuk dari kelompok 2 mempresentasikannya. Pertanyaan nomor 3. Saya Bu. Ya, dia, silakan dia.
3. Analisislah perbedaan jumlah denyut nadi berdasarkan jenis aktivitas. Jawabannya, jumlah denyut nadi seseorang yang melakukan aktivitas berbeda dengan seseorang yang duduk diam. Karena seseorang yang melakukan aktivitas memerlukan energi yang berasal dari oksigen, sehingga semakin berat aktivitas semakin tinggi denyut nadinya. Ya, tepat sekali. Apakah kelompok lain ada yang menanggapi atau adakah jawaban yang berbeda? Saya, Bu. Ya, Syifa silahkan. Semakin sedikit aktivitas, semakin rendah denyut nadinya. Ya, ternyata semakin banyak aktivitas mempertinggi frekuensi jantung, semakin sedikit aktivitas membuat frekuensi jantung juga semakin sedikit. Nomor 4, silahkan. Saya, Bu. Ya, Faika. Ya, silahkan Faika. Tafsirkan karakteristik pembuluh darah dan denyut jantung dalam mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Jawabannya, pembuluh darah arteri membawa darah dari jantung dengan tekanan yang besar sehingga arteri berdinding tebal. Ya, itu ada kaitannya antara strukturnya ya. Kelompok lain ada yang menanggapi? Saya, Bu. Ya, Giza Sandrina nih, silahkan salah satu. Sama, Bu, pembuluh nadi darahnya kencang, jadi harus berdinding tebal gitu. Oh iya, tepat sekali. Wah, bagus-bagus sekali jawabannya. Sekarang yang pertanyaan yang terakhir, yaitu membuat bagan tentang sistem peredaran darah. Siapa yang mau mempresentasikan? Tadi kan sudah dikirim ke grup ya. Siapa yang mempresentasikan bagannya? Silahkan dibaca, dijelaskan ke kawan-kawannya. Ya, Bu. Ya, disilahkan. Darah O2 serambi kiri ke bilik kiri, lalu dipompa jantung keluar melalui arteri. Setelah ke arteri, lalu ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh, darah CO2-nya ke vena. Vena kembali ke jantung. Ya, bagus sekali ya. Bagannya juga tadi sudah diberi warna, bagus sekali ya. Baiklah anak-anak, tadi sudah kita lakukan pengamatan dan juga sudah kita jawab pertanyaan analisis. Sekarang silahkan disimak video berikut ini. Halo, bertemu lagi dalam video pembelajaran IPA. Kelihatan, Bu. Kali ini kita akan membahas mengenai peredaran darah dan frekuensi denyut jantung. Organ sistem peredaran darah terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Pertama kita akan bahas tentang jantung. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah yang disebut dengan jantung. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kiri atau atrium kiri, serambi kanan atau atrium kanan, bilik kiri atau ventrikel kiri, dan bilik kanan atau ventrikel kanan. Serambi jantung terletak pada bagian atas, sedangkan bilik terletak pada bagian bawah. Darah dari seluruh tubuh kaya karbon dioksida akan masuk melalui serambi kanan, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Pembuluh darah. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh darah balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung atau dari jantung, sedangkan vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung atau kembali ke jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen, kecuali pembuluh arteri pulmonalis yang membawa darah dari jantung ke paru-paru. Artinya membawa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kaya karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis yang membawa darah kembali ke jantung berasal dari paru-paru. Artinya membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Ujung arteri dan vena bercabang-cabang lagi menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut dengan pembuluh kapiler.
Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran antara gas oksigen dan gas karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Berikut adalah perbedaan pembuluh darah arteri dan vena darah. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup, karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap darah melewati jantung, yaitu banyak 2 kali, sehingga disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda, dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung, yaitu bilik kanan, menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung bagian serambi kiri. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung bilik kiri, dipompa ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung bagian serambi kanan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan frekuensi jantung meningkat. Di antaranya adalah kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk atau berbaring. Untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan oksigen tersebut, jantung harus memompa darah lebih cepat. Berikutnya adalah jenis kelamin. Pada umumnya, perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih cepat atau lebih tinggi daripada laki-laki. Pada kondisi normal, denyut jantung perempuan berkisar rentang antara 72 hingga 80 per menit, sedangkan pada laki-laki berkisar 64 hingga 72 denyut per menit. Peningkatan pasokan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Berikutnya adalah umur. Pada janin, denyut jantung dapat mencapai 140 sampai 160 denyut per menit. Semakin bertambah umur seseorang, semakin rendah frekuensi denyut jantungnya. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energi. Baiklah, sampai di sini dulu video ini. Terima kasih sudah menyimak. Baik, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran sebagai penguatan ya nak ya. Nah, kalian sudah melakukan percobaan, sudah mengamati video. Sekarang Ibu akan menguji ya, seberapa dalam sih pemahamanmu terhadap materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk tes pengetahuan, kalian bisa buka di Google Classroom di bagian penilaian harian atau penilaian pengetahuan, buka di sini ya, nih di bagian ini. Lalu nanti di dalamnya ada penilaian pengetahuan, jangan lupa tuliskan nama dan kelasnya. Ya, seperti ini pertanyaannya ya. Silahkan dikerjakan, Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Apakah sudah selesai? Ya, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Bagaimana nilainya? Tuntas, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Yang lulus lain? KKM, Bu. Lulus KKM. Ada yang nggak lulus KKM? Satu lagi, Bu. Satu lagi. Oke, Ibu tunggu. Bagaimana? Ada yang tidak lulus KKM? Nggak ada ya? Sepertinya semuanya memahami materi pada hari ini ya. Nah, anak-anak, bagi kalian yang tidak lulus KKM atau tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal, kalian dapat mengerjakan soal itu kembali untuk remedial, dan teman-teman dan kalian yang sudah mendapatkan nilai tuntas, kalian mendapatkan tugas untuk mencari informasi mengenai yaitu tekanan darah tinggi atau
Silahkan cari informasi tersebut untuk bagian pengayaan. Berdasarkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, kemudian kamu sudah menonton video dan sudah mengerjakan soal, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Ya, boleh. Siapa nih? Dia. Kecepatan denyut nadi tergantung aktivitas dan jenis kelamin, Bu. Ya, itu tadi berdasarkan data. Ada lagi? Saya, Bu. Sebentar, siapa ini ya? Melani. Ya, silakan Melani. Darah dipompa oleh jantung dan tekanannya terasa sampai nadi. Betul sekali. Ya, buktinya tadi kita sudah menguji ada bisa terasa sampai nadi. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Giza, silakan Giza. Kecepatan denyut nadinya tergantung aktivitas dan jenis kelaminnya, Bu. Ya, benar sekali. Kecepatannya tergantung dari aktivitas yang kita lakukan. Lagi? Ada yang menyimpulkan lagi? Saya, Bu. Ya, Regina silakan. Pembuluh nadi berdinding tebal karena membawa darah dari jantung. Ya, karena membawa darah dari jantung. Betul sekali ya, Nak ya. Tepat sekali. Nah, marilah kita bersama-sama menyimpulkan ya, bahwa organ peredaran darah tadi yang pertama ada jantung dan ada pembuluh darah. Kemudian pembuluh darah nadi atau arteri membawa darah yang berasal dari jantung, sedangkan pembuluh darah vena membawa darah kembali menuju ke jantung. Denyut jantung dapat dirasakan pada nadi yang terletak di bawah kulit, pada pergelangan tangan dan juga leher. Jumlah denyut nadi pada kondisi normal 60 hingga 100 denyut per menit. Jumlahnya juga dapat berbeda dikarenakan beberapa faktor. Ya, diantaranya adalah aktivitas fisik, jenis kelamin, suhu, dan juga usia. Baik anak-anak, bagaimana setelah kita belajar hari ini? Siapa yang mau memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan nggak? Menyenangkan, Bu. Ya, kenapa menyenangkan ini? Karena saya bisa tahu ternyata laki-laki dan perempuan kecepatan denyut jantungnya berbeda. Iya, ternyata berbeda ya. Sama-sama ini tapi ternyata berbeda loh. Ya. Ada lagi? Apa yang kalian Saya bisa tahu, Bu, ya? mengapa sehabis berlari itu jantungnya deg-degan dan berdebar kencang gitu, Bu. Karena tingginya. Ya. Selama ini ternyata gitu ya, kok kenapa sih kita deg-degan terus gitu ya? Ternyata setelah mengikuti pembelajaran hari ini, ternyata kita bisa oh itu yang menyebabkan ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita sudah kita lakukan. Terima kasih, Ibu sangat mengapresiasi sekali semangat kalian dalam belajar. Semua mendapatkan nilai plus ya, semua mendapatkan nilai yang bagus. Yeay, selamat untuk kita semua. Ya. Nopal, ye. Tugas untuk Kasihan, Bu. tugas untuk pertemu ya. Si Noval ya. Noval sisa sendirian ini karena si Ayub mental ini ya. Keluar mungkin koneksi ya. Baik anak-anak, tugas untuk pertemuan berikutnya adalah mengenai gangguan dan upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah pada manusia ya. Itu berikutnya ya. Baiklah anak-anak, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Ayo kita sama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya ya Allah. Rahman, assalamualaikum. Baiklah, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi pembelajaran pada hari ini adalah ketika dilakukan pembelajaran terjadi beberapa kendala. Di antaranya adalah kendala koneksi internet. Di mana ketika saya melakukan perekaman dan pembelajaran, banyak siswa yang tidak dapat mendengar tahapan-tahapan yang saya jelaskan. Perbaikan yang saya lakukan adalah dengan cara mengulang tahapan-tahapan tersebut sehingga siswa menjadi jelas apa yang dijelaskan oleh saya. Kemudian kendala berikutnya adalah penggunaan aplikasi Zoom Meeting yang hanya berdurasi 40 menit. Perbaikan yang saya lakukan adalah ketika waktu Zoom Meeting habis, saya sebelumnya meminta siswa untuk melakukan diskusi secara kelompok, tapi dialihkan ke WA Group. Nah, kemudian setelah kira-kira waktunya sudah selesai untuk diskusi kelompok, saya membuka room kembali, Zoom Meeting kembali. Siswa masuk ke dalam ruangan Zoom Meeting kembali, kemudian melanjutkan pembelajaran dari tahapan presentasi dan selanjutnya. Kemudian, dalam pembelajaran ini, siswa sangat berantusias mengikuti pembelajaran, sehingga saya pun menyambut baik dengan ikut bersemangat, ya, membimbing siswa. Nah, semoga pembelajaran daring berikutnya menjadi lebih baik lagi dan siswa-siswa lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.